tirani kekuasaan, di mana pemerintah sampai hari ini tidak kunjung solutif memberi solusi kepada kita. Setiap hari yang kita temukan hanya berita-berita dan terus berita, dan berita yang kita dengarkan hanya terus kenaikan level-level PPKM. Kita katakan kepada pemerintahan model itu. Kita katakan B kepada mereka yang tidak menerima kita. Saudara-saudara sekalian, kami akan menyampaikan poin-poin tuntutan kami di tempat ini. Tadi kita diminta untuk masuk ke dalam, ya, perwakilan saja. Tapi sumpah bakti kami semua yang datang di tempat ini telah dipersaudarakan oleh alam semesta. Tidak akan mungkin kami masuk ke dalam kecuali semua masuk ke dalam. Saya sebagai korlap yang bertanggung jawab di tempat ini, bersama seluruh panglima yang hadir, kami tidak akan pernah mau dibujuk untuk masuk ke dalam. Biar orang susah senang sama-sama di tempat ini. Kita akan masuk, ya. Kita tidak mungkin membuang-buang waktu di tempat ini. Dan jangan-jangan ini bagian dari strategi membuang-buang waktu kita di sini, sehingga apa yang menjadi poin-poin tuntutan kita hanya akan hilang dan semu. Sehingga pada hari ini kami datang ke tempat ini. Yang pertama, ya, perjuangan besar kami adalah hentikan PPKM yang tidak berpihak kepada rakyat ini. Yang kedua, negara berhentilah menjadi teroris dengan menekan rakyat, ya, memaksa rakyat harus divaksin. Di negara yang merdeka ini saya katakan, biarkan rakyat merdeka mau divaksin atau tidak. Jangan kalian paksakan, Bapak Ibu yang terhormat, ya. Boleh kalian paksakan kami vaksin, tapi tanda tangani dulu 10 miliar kalau terjadi apa-apa setelah saya divaksin. Ratusan orang, bahkan sudah ribuan orang di Indonesia ini telah meninggal dunia setelah vaksin. Apa yang kalian gantikan terhadap mereka? Jutaan manusia di sana ketakutan vaksin. Perlu saya sampaikan di tempat yang terhormat ini, kalaupun banyak masyarakat mau divaksin, demi Tuhan itu bukan karena dorang berpikir tentang kesehatan, tapi dorang takut ada apa bantuan, kasihan. Begitu kejamnya negara mengatur keadaan ini. Kami tidak anti vaksin, tapi kami tidak suka cara-cara penindasan seperti ini. Kami tidak anti dengan vaksin, tapi tolong jangan jadikan vaksin sebagai alat bergaining dengan kami. Dulu ketika kalian membutuhkan suara kami tidak meminta syarat apa-apa kepada kalian. Kenapa sekarang giliran kami datang kalian mau memberi banyak syarat kepada kami? Kepada semua kita yang hadir di tempat ini, dengarkanlah dan ingatlah kejadian sore hari ini. Ya, kita simpan di dalam memori, ingatkan kita. Kita kenal 45 manusia yang ada di dalam sana. Berhenti memilih mereka kelak ketika mereka membutuhkan kita. Betul. Ya, kita simpan dalam memori ingatan kita, saudara-saudara sekalian. Kita ingat kejadian ini sebagai penistaan terhadap masyarakat Sulawesi Utara, di mana pintu gerbang rumah rakyatnya tidak terbuka untuk rakyatnya sendiri. Betul. Ya. Kami juga meminta kepada pihak aparat kepolisian, selalu saya sampaikan bahwa dampak PPKM ini bukan sekedar kesehatan belaka, Bapak Ibu. Ya, telah terjadi begitu banyak kriminalitas di luar sana. Kriminalitas terjadi di jalan-jalan, bahkan KDRT meningkat di era PPKM. Angka perceraian pun tumbuh subur di era PPKM. Ya, begitu banyak orang di PHK. Ya, begitu banyak orang di PHK. Begitu banyak orang dirumahkan. Para pedagang asongan, para pemilik warung-warung kopi, para pemilik kafe hampir gulung tikar karena setiap waktu harus membayar pajak, tapi income terhadap kafe mereka tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Dan ini berdampak kepada para pekerja seni kita, berdampak kepada para pengamen. Mereka pekerja-pekerja seni ini terdampak. Multiplier efek dari PPKM ini adalah mereka dirumahkan dan tidak bekerja. Ironisnya, negara tidak memberikan solusi apa-apa ketika kami mengunci diri di dalam rumah. Negara tidak hadir sedikit pun untuk membantu kami. Ini sangat miris, ya, sangat miris. Triliunan uang di Sulawesi Utara ini, triliunan uang di Sulawesi Utara ini. Kenapa hanya berfokus pada hal-hal infrastruktur belaka? Apa karena ada keuntungan yang lebih di sana untuk kantong pribadi? Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat, di belakang rumah saya ada seorang janda tua yang menghidupi anaknya 3. Di sebelah kiri kanan saya banyak orang-orang tua yang sekarang melarat, yang hanya berharap dari gaji anaknya, sementara anaknya telah dirumahkan karena tidak lagi bekerja. Apa solusi kalian terhadap kami yang tertindas hari ini? Ya, bahkan kami sekarang ini pun, ini ada aturan paling nyeleneh sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Ya, masa orang masuk ke
swalayan mesti pakai kartu vaksin. Ya. Kepada Pak Kepolisian, Pak Kapolda, saya memberi satu informasi kepada Bapak bahwa telah terbentuknya sindikat mafia PCR di Sulawesi Utara ini, di mana untuk ngurus PCR ada kelas silver, gold, dan platinum. Siapa yang kira orang ini nasabah bank yang mesti pakai plat-plat segala rupa? Pak Jokowi sudah bilang 450.000 sampai 500.000 rupiah. Tolong sama ratakan harga itu. Jangan bagi orang kaya yang bayar 2 juta langsung dapat PCR. Kami yang susah 450.000 1 bulan, 1 minggu, 3 hari baru dapat. Tolong disamaratakan semua ini. Bapak Ibu, kami datang di tempat ini untuk mengetuk nurani kalian sebagai pemerintahan yang sah. Tidak ada sedikit pun agenda kami datang ke tempat ini untuk membuat kerusuhan, untuk membatalkan atau untuk menduduki kantor DPR ini, atau bahkan untuk kudeta dan makar.